Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul lakiti, ini adalah bab lakit. Lakit itu maknanya sendiri anak yang dipungut. Tapi maksudnya lakit ini adalah orang yang tidak bisa, yang anak buangan, yang tidak diketahui siapa walinya. Orang itu imma dia anak kecil di bawah umur atau dia itu orang gila. Bagaimana kalau ada orang di jalanan, anak kecil yang tidak kita ketahui siapa walinya, atau sudah tua tapi dia gila. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang itu? Dil adli ay ya'khudha tiflan nubida fardhu kifayatin wa hadnuhu kada wa qutuhu min malihi biman qada lifaqdihi ashhada thumma qatarada alaihi idh yufqadu baitul mali wal qarda khudh minhu ladal kamali. Lil adli ialah boleh bagi orang yang adil an ya'khudha tiflan nubida, adapun dia mengambil, memungut anak kecil yang dibuang, yang terlantar maksudnya. Fardhu kifayatin, halai fardhu kifayah. Fardhu kifayatin, fardhu kifayah. Artinya kalau ada anak kecil terlantar atau orang gila terlantar yang tidak diketahui di mana rumahnya, tidak diketahui siapa walinya, maka wajib hukumnya, fardu kifayah hukumnya, memungut itu yang dilakukan oleh orang adil. Wajib hukumnya memungut dan mengambil anak yang terlantar itu secara fardu kifayah, dan seharusnya yang memungut itu orang yang adil. Wahadnuhu, dan mengasuhnya, kada adalah demikian juga. Artinya yang wajib itu bukan hanya memungutnya, tapi juga mengasuhnya. Wajib diasuh, dikasih makan, dan seterusnya. Wakutuhu, adapun makanannya mambul atau lakit, dari mana makanannya, biaya makannya? Min malihi adalah dari hartanya lakit. Dari mana dia punya harta?
Yang dia maksud harta di sini harta umum. Karena ada kemungkinan ada tanah wakaf untuk lukoto. Ada orang mewakafkan tanahnya atau kebunnya alal lukoto, atas orang-orang yang terlantar. Maka semua orang yang terlantar mendapatkan hak dari harta wakaf itu. Itu hartanya namanya. Ada orang berwasiat bahwa tanah saya itu nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang terlantar. Ini yang dimaksud waqutuhu min malihi. Adapun makanannya orang yang terlantar adalah dari hartanya. Kan sulit dibayangkan dia punya harta sendiri, harta khusus. Bimang qadha, melalui orang yang jadi qadhi. Melalui orang yang jadi qadhi. Artinya dengan cara minta bantuan kepada hakim. Hakim. Jadi orang yang memungut orang terlantar, kemudian biayanya diambilkan dari miliknya berupa harta umum, dia tidak berdiri sendiri tapi konsultasi kepada qadhi, kepada hakim, kepada negara. Di faqdihi, ketika tidak adanya qadhi, ashadah mempersaksikan siapa multakid. Multakid orang yang memungut. Bagaimana kalau tidak ditemukan hakim, atau ada hakim tapi tak karu-karuan? Maka sebagai ganti daripada konsultasi dengan hakim, dia mempersaksikan bahwa dia telah menggunakan harta umum untuk biayanya anak terlantar. Summa kata radha, kemudian meminjam siapa hakim, meminjam berhutang maksudnya. Siapa qadhi alaihi, atas nama si lakit, in yuhqad baitul mali, jikalau tidak ada baitul mal. Baitul mal itu adalah kas negara. Sumber-sumbernya baitul mal itu banyak, antara lain dari zakat, ya kan. Dalam perkembangan sejarah sudah lama baitul mal ini tidak ada. Termasuk di Indonesia tidak ada baitul mal itu. Ketika baitul mal tidak ada yang bisa membantu untuk membiayai orang yang terlantar, maka sebagai gantinya hakim berhutang. Berhutang kepada orang-orang kaya atas nama si lakit itu. Artinya bukan hutang pribadinya hakim, hutang atas nama si lakit. Kapan lakit? Pada saatnya harus bayar. Ketika sudah dewasa bisa mandiri, ditagih itu. Wal qardoh, dan kepada pinjaman. Khudh, ambillah kamu, minhu dari lakit, ladal kamali, ketika sudah sempurna, sempurna dewasa. Wal qardoh, dan kepada pinjaman, khudh, ambillah olehmu. Asalnya wa khudh al qardoh, ambillah akan pinjaman. Diambil dari mana? Minhu, dari lakit. Kapan diambil? Ladal kamali, ketika sudah sempurna dewasa. Tadi diterangkan bahwa ketika baitul mal tidak ada, atau ada baitul mal tidak, tapi tidak ada uang,
maka caranya hakim atau qadhi pinjam untuk membiayai anak terlantar. Nanti ditagihnya pada saat anak terlantar itu sudah sempurna. Babun wadi'ati, ini adalah bab wadi'ah. Wadi'ah itu maknanya titipan, ya. Titipan. Wadi'ah adalah suatu akad yang mengandung permintaan untuk menjaga barang kepada seseorang. Ada orang mau pergi haji, merasa tidak aman kalau sepedanya tetap di dalam rumahnya, maka ia menitipkannya kepada tetangganya. Itu namanya wadi'ah, ya. Orang yang menitipkan namanya mudi', auda'a yudi'u fahuwa mudi'un mudi'. Orang yang menerima titipan namanya wadi'. Wadi' artinya wau dal ya ain, wadi'. Sunnah qabuluha idza ma amina khiyanatan illam yakun ta'ayyana alaihi hifdhuha bihirzil mithli wa huwa aminu muda'in fil asli. Sunnah disunnahkan qabuluha apa menerima wadi'ah. Kalau kita punya tetangga mau menitipkan barangnya ke kita, bagaimana hukumnya kita menerima titipan itu? Pada dasarnya adalah sunnah hukumnya. Dianjurkan kita menerima titipan itu. Tapi dengan syarat yang pertama, idza ma amila khiyanatan, apabila dia merasa aman akan khianat. Emma ini emma zaid, ya. Kullu ma ba'da idza zaidatun walau fi qarnil baqar, katanya. Tiap-tiap ma jatuh sesudah idza itu pasti zaidah, walaupun terdapat di tanduknya sapi. Kullu ma ba'da idza zaidatun walau fi qarnil baqar. Idza ma amina khiyanatan, apabila dia merasa aman akan khianat. Maksudnya tak khawatir dirinya khianat. Illam yakun, jikalau tidak ada apa qabuluha menerima, ta'ayyana adalah menjadi tertentu, menjadi fardu ain. Alaihi, ya, menjadi fardu ain. Jadi menerima titipan orang lain hukumnya sunnah dengan dua syarat. Pertama, jikalau dia tidak khawatir dirinya berkhianat. Yang kedua, masih ada orang lain yang bisa dipercaya. Kalau sudah tidak ada orang lain yang bisa dipercaya, maka menerima titipan bagi yang bersangkutan menjadi fardu ain. Kalau bukan saya yang menerima, siapa lagi? Orang tidak ada, sudah tidak ada orang yang amanah, ya. Alaihi hifdhuha, ialah wajib atas wadi', orang yang menerima titipan, wajib hifdhuha, adapun menjaga wadi'ah, menyimpan wadi'ah, disimpan bihirzil misli, di tempat penyimpanan sesamanya. Maksudnya di tempat penyimpanan yang layak bagi barangnya itu. Orang yang menerima titipan wajib hukumnya menyimpan dan menjaga, menyimpan di tempat yang layak, ya kan? Tempat yang layak. Wa huwa, adapun wadi', orang yang menerima titipan, aminu mudi',
Wa huwa adapun wadi orang yang menerima titipan aminu mudiin, ya kan, adalah orang kepercayaannya mudi. Punya saya pun ada harakatnya mudain. Wa huwa adapun wadi aminu mudiin adalah orang kepercayaannya mudi. Mudi orang yang menitipkan fil asli pada dasarnya. Artinya wadi orang yang menerima titipan itu adalah orang statusnya adalah amin, sama dengan murtahin orang yang menerima gadai, sama dengan mustajir orang yang menyewa, sama dengan ajir orang yang jadi buruh. Itu adalah amin, orang yang dipercaya. Karena statusnya dipercaya, kalau terjadi apa-apa dia tidak wajib bertanggung jawab, terkecuali kalau itu terjadi akibat kelalaiannya. Wadi orang yang menerima titipan adalah sebagai orang kepercayaannya mudi fil asli pada asalnya. Jadi pada dasarnya al-wadi'u aminun, ya. Aminun. Kalau nitip uang di bank apa wadi'ah itu? Bahasanya wadi'ah itu, wadi'ah nitip uang di bank. Tapi itu adalah wadi'atun lafdhan qardun maknan. Jadi secara lafal itu titipan, tapi substansinya itu pinjaman itu. Kenapa substansinya pinjaman? Karena wadi'ah itu tidak untuk digunakan, melainkan untuk dijaga dan dipelihara. Ya, kita menitipkan sepeda kepada si A tidak untuk digunakan oleh si A, ya. Tapi kalau kita menitipkan uang di bank, uang itu kan diputar, dikelola oleh pihak bank, ya kan? Jadi bukan wadi'ah itu namanya, tapi qard, pinjaman. Oleh karena pinjaman, maka penghasilan yang diberikan oleh bank itu bunga bank, namanya riba itu. Yuqbalu ada kaidah yang mengatakan ala ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Dalam soal akad-akad, yang dilihat itu adalah substansi, bukan format-format. Jadi seperti tadi menitipkan uang di bank, lafalnya adalah wadi'ah, formatnya wadi'ah, tapi maknanya, substansinya adalah qard. Yuqbalu bil yamini qaulur raddi limudi'in raddu ba'dal jahdi. Yuqbalu diterima bil yamini dengan sumpah, dengan diangkat sumpah. Diterima qaulur raddi apa perkataan telah mengembalikan. Yang dimaksud perkataan pengakuan telah mengembalikan. Mengembalikan dimudiin kepada mudi', kepada pihak yang menitipkan. Larraddu tidak diterima apa ngaku mengembalikan, mengaku mengembalikan ba'dal jahdi sesudah pengingkaran, sesudah pengingkaran.
Bagaimana kalau wadi, orang yang menerima titipan itu mengatakan kepada mudi, mengatakan titipanmu sudah saya kembalikan kan, itu sepeda motor yang kau titipkan kepadaku kan sudah saya kembalikan. Itu yang dimaksud qaulur raddi, mengatakan bahwa telah dikembalikan. Apakah pengakuan yang seperti itu bisa diterima? Bisa, dengan alat bukti yang gampang, sumpah. Disumpah bahwa ia telah mengembalikan. Gampang kan sumpah itu. Tapi pengakuan bahwa telah mengembalikan tak dapat diterima kalau pengakuan itu dilakukan setelah dia mengingkari, setelah pengingkaran. Misalnya si A mengatakan kepada si B, misalnya di depan pengadilan, saya menitipkan sepeda motor kepada si B, katanya si A, ya kan. Lalu si B yang dituduh itu mengatakan tidak, saya tidak merasa mendapatkan titipan sepeda motor dari si A. Akhirnya si A mendatangkan alat bukti, misalnya 2 orang saksi yang adil, yang menyaksikan bahwa si A benar-benar menitipkan sepeda motor kepada si B. Lalu B mengatakan, saya sudah mengembalikan. Pengakuan telah mengembalikan seperti itu tak dapat diterima. Kenapa? Sebab karena dilakukan setelah mengingkari. Tadi kan bilang tidak merasa menerima titipan. Setelah ada alat bukti mengatakan sudah mengembalikan, maka pengakuan mengembalikan tak dapat diterima. Tapi persoalan tempat bisa saja tidak harus gratis, ya. Misalnya si A menitipkan mobil kepada si B. Katanya tadi si B itu kalau dia orang yang merasa dirinya tak akan berkhianat, sunnah hukumnya menerima. Tapi persoalan fasilitas bisa saja saya tempat ini tak gratis misalnya, bisa saja, ya. Wa innama yatmanu bitta'addi wal matri fi takhliyatin min ba'di talabiha min ghairi udhrin bayyini wartafa'at bil mauti wat tajannuni. Wa innama yatmanu, dan hanya saja menanggung atau bertanggung jawab siapa wadi', mudi orang yang menitipkan, wadi yang menerima titipan, atau muda, ya. Orang yang menerima titipan itu bisa wadi, bisa muda. Dan hanya saja bertanggung jawab siapa wadi bitta'addi, dengan melanggar hukum. Wal matli, dan menunda-nunda. Fi takhliyatin, di dalam membebaskan barang titipan, di dalam membebaskan barang titipan. Mimba ditalabiha, setelah dimintanya wadi'ah, setelah dimintanya wadi'ah, min wairi udhrin bayyinin, tanpa udzur yang nyata. Tadi dikatakan bahwa wadi pada dasarnya adalah amin, orang yang kepercayaan, sehingga kalau terjadi apa-apa tidak dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu wadi wajib bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Apa saja? Yang pertama bitta'addi, dia melanggar hukum. Dia tidak mematuhi permintaan yang diminta oleh pihak penitip,
saya mohon begini-begini tidak diikuti, lalu barangnya hilang. Atau menunda-nunda, sudah mau diambil oleh orangnya, masih dia bilang besok saja ya, ambil besok, saya masih repot. Ternyata sebelum besok barangnya hilang, wajib bertanggung jawab. Kalau menunda-nundanya itu tanpa udzur yang nyata. Kalau masih ada udzur, misalnya tunggu ya, saya ini belum salat asar, itu kan ada udzur. Wartafa'at, dan hilang apa wadi'ah, maksudnya batal apa wadi'ah, batal bil mauti dengan sebab kematian, wat tajannuni, dan kegilaan. Apabila salah satu dari dua belah pihak mati atau gila, batallah akad wadi'ah itu. Si A menitipkan barang kepada si B. Kok si A sebagai penitip mati, maka si B harus langsung mengembalikan barang itu kepada ahli warisnya tentunya. Kitabul Faraid ini adalah kitab faraid. Faraid ini adalah jamak dari faridah. Faridatun, faridatani, faraid. Faridatun maknanya adalah mafrudatun. Faridah dengan makna mafrudah. Mafrudah maksud maknanya adalah muqaddarah, ya kan? Jadi berarti faridah ini maknanya muqaddarah, ya. Sesuatu yang sudah ditentukan kadarnya. Karena di dalam faraid ini ada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ini namanya fikih mawaris ini, ya. Bila mana terjadi kematian, maka berlakulah hukum waris melalui sistem faraid ini. Sistem faraid ini merupakan salah satu kelebihan daripada syariat Islam. Merupakan keunggulan. Orang-orang barat kagum dengan sistem faraid ini. Orang-orang barat yang jujur akan mengatakan tak mungkin ayat-ayat tentang faraid itu buatan manusia, mustahil itu. Luar biasa. Selain Islam tak punya sistem faraid itu. Sistem faraid itu. Yubda'u min tirkati mayitin, yubda'u min tirkati mayitin bihaqqar rahni waz zakati bil aini talak. Yubda'u dimulai min tirkati mayitin, dari tirkatnya mayit. Tirkatnya mayit artinya barang-barang peninggalan mayit. Barang-barang peninggalan mayit itu bisa harta, bisa hak, bisa ikhtisos, bisa manfaat. Belum tentu harta tirkat itu. Dimulai bihakin, apa dengan hak. Bihakin ini naibul fa'ilnya yubda'u. Karrah ini seperti gadai, wazakati dan zakat, bil aini yang dengan azatnya i'talaka berkaitan apa hak. Yubda'u dimulai min tirkati mayitin, dari tirkatnya mayit, dimulai bil hak, bihakin dengan hak, bil aini i'talaku artinya i'talaku bil aini,
yang berhubungan langsung dengan zatnya tirkat. Karrahni seperti gadai wa zakati dan zakat. Kalau ada orang meninggalkan harta ya, maka apa yang harus dilakukan terhadap harta itu? Akan dibagaimanakan harta itu? Apakah langsung dibagi kepada ahli waris atau bagaimana? Apa yang mula-mula harus dilakukan? Yang mula-mula harus dilakukan itu adalah memenuhi hak-hak yang berkaitan langsung dengan zatnya tirkat. Yang harus didahulukan adalah memenuhi hak yang berhubungan langsung dengan zatnya tirkat. Seperti gadai. Misalnya si A itu punya hutang uang kepada si B 100 juta, banyak hutang. Sebagai jaminan si A menyerahkan mobilnya kepada si B. Mobil itu namanya jaminan gadai. Kemudian si A mati. Maka yang mula-mula harus dilakukan, hutangnya si A kepada si B yang berkaitan dengan gadai itu yang harus dilunasi dulu, agar supaya mobil itu bisa kembali ya kan? Yang mula-mula. Seperti zakat, si A meninggal padahal dia punya harta yang sudah sampai waktu untuk dizakati tapi belum, maka zakatnya harus dikeluarkan lebih dulu. Jadi harta tirkat peninggalan daripada mayit itu, mula-mula yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah menyangkut hak-hak yang berkaitan langsung dengan zatnya harta. Contohnya seperti gadai tadi itu. Contohnya seperti zakat. Harta wajib zakat belum dizakati dulu. Ini didahulukan daripada biaya tadhiz. Didahulukan dari biaya untuk membeli kafan dan seterusnya. Sebelum kafan dibeli ini harus dipenuhi dulu. Famu'alut tajhizi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.